Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin, khassatan al madlumina minhum fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma anfa'na wa baladana min kulli su'in, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menolong kita, umat dan seluruh umat yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memperbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita kembali bertemu dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Dan kita tahu hari Jumat adalah hari yang paling sibuk bagi orang-orang beriman. Bukan sibuk mencari dunia, tapi sibuk dengan amal ibadah yang kuantitas dan kualitasnya berbeda dengan hari-hari lain. Hari ini ada salat Jumat bagi laki-laki. Hari ini ada memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Lalu di penghujung hari ada waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga membaca surat Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengerjakan amal-amal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di hari Jumat ini, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita buka sesi diskusi di hari Jumat, dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita dari sesi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadirin Allah muliakan kita. Ada pertanyaan? Apa solusinya untuk orang yang berpikir doanya tidak dikabulkan karena merasa ditinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi tujuan kita dari setiap majelis adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tidak cukup hanya dengan belajar dan bertanya, tapi sebagaimana kaidah para ulama, bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti ilmu nafi dan mendapatkan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan diantara adab yang harus diperhatikan adalah adab-adab bertanya. Dan diantara adab-adab bertanya dalam hadis Assalam qabla su'al, ucapkan salam sebelum bertanya. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang bertanya tanpa mengucapkan salam, jangan jawab pertanyaannya. Jangan dijawab pertanyaannya sebagai bentuk penekanan. Bukan dilarang secara dalam arti harfiah diharamkan untuk menjawab, tapi ini penekanan pentingnya salam sebelum bertanya. Dan salam itu doa, dan doa dapat ibadah, doa dapat pahala karena doa ibadah, dan kita akan mendapatkan doa juga. Bahkan diantara kultur ilmu adalah murid-murid itu mendatangi guru atau syekh atau ulama, misi utamanya adalah mengucapkan salam, kan berharap agar ulama tersebut atau guru itu atau syekh tersebut menjawab waalaikumsalam. Karena berbeda orang yang menjawab salam kita ikhlas dengan orang yang menjawab atau ikhlas berilmu mentadaburi apa yang diucapkan dengan orang yang mengucapkan atau menjawab salam secara formalitas atau hanya sebagai kebiasaan. Jadi sampai seperti itu kultur dunia ilmu. Nelfon itu hanya untuk mengucapkan salam. Dan banyak kasus demikian ketika telepon, misalnya salah satu ulama berdering, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ulama itu mengatakan, hal min khidmah, atau ada yang bisa dibantu, hal min soal, apakah ada pertanyaan. Kata penelpon, la ya syekh, innama uridu an usallima alaikum. Nggak ada syekh, atau nggak ada wahai guru, aku hanya ingin mengucapkan salam kepada engkau dan mendapatkan jawaban atau salamnya dijawab dengan doa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rugi besar kalau kita tidak mengucapkan salam. Dari sisi adab kita kurang, dan dari sisi pahala kita nggak dapat, dari sisi di ibadah kita luput, lalu kita nggak mendapatkan jawaban salam kita. Dan kalau sosok yang menjawab salam adalah orang yang ikhlas, orang yang berilmu, orang yang mengerti dan mentadabburi ucapan salamnya, semakin rugi kita. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, dan kita sulit mendapatkan ilmu nafi walaupun pertanyaan kita dijawab, karena intinya bukan mengetahui ilmu, tapi intinya bagaimana memahami ilmu, lalu meresapi di dalam hati dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan itu butuh langkah-langkah yang harus ditempuh, dan diantaranya adab dalam dunia ilmu. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Lalu kita jangan lupa mendoakan para ulama-ulama kita dan guru-guru kita, karena man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka balaslah, dan kalau tidak mampu maka doakan. Selalu tanamkan dalam diri kita bahwa setiap kebaikan yang Allah berikan secara langsung atau Allah berikan melalui manusia, maka kita punya PR untuk mensyukuri hal tersebut. Dan kalau
kebaikan itu langsung, kita langsung bersyukur kepada Allah. Kalau kebaikan itu Allah kasih melalui manusia, maka kita harus bersyukur kepada Allah, lalu kepada manusia tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Dan mana kebaikan apa lagi yang lebih tinggi daripada ilmu? Dibanding kebaikan mana lagi yang lebih tinggi daripada hidayah irsyad? Diajarkan petunjuk, itu hidayah nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi dijelaskan oleh para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri bahwa ilmu itu lebih tinggi daripada dhahab wal fiddah, lebih mulia daripada emas dan perak. Kalau ada orang kasih kita emas 1 kilo berapa? Banyak udah ya. 1 gram aja 1,2 kalau nggak salah hari ini, atau kurang lebih lah. Kita mungkin jazakallahu khairnya sampai seminggu kita jazakallahu khairan ya, makasih banyak ya, jazakallahu khairan ya, makasih banyak. Tapi kalau ada orang kasih kebaikan akhirat, kasih ilmu, lupa kita mengucapkan jazakallahu khairan. Kayak menguap begitu aja, dan orang itu nggak dapat ilmu nafi nanti. Itu nih kata Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, kunci saya mendapatkan ilmu nafi adalah banyak bersyukur. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kuncinya bukan karena kecerdasan saya, bukan. Karena saya banyak bersyukur. Lihat bagaimana pemahaman ulama dan pemahaman kita sebagai orang umum. Kita seringkali berpikir yang penting nanya, dapat jawaban, selesai. Para ulama enggak. Para ulama berpikir gimana saya bisa bersyukur. Gimana saya bisa bersyukur kepada Allah, lalu kepada para ulama dan guru-guru saya. Itu isunya para ulama, apalagi ulama-ulama kibar, a'immah, mujtahidin, ulama-ulama mujtahid mutlak seperti Al-Imam Abu Hanifah. Karena mereka mengerti aturan main dalam dunia ilmu, dan mereka mengerti hakikat ilmu. Mau pertanyaan kita dijawab secara komprehensif, kalau kita nggak dikasih hidayah sama Allah, nggak akan bisa ngamalin itu jawaban. Nggak akan bisa ngamalin. Dan untuk mendapatkan hidayah, kita salah satu syaratnya harus bersyukur. Harus bersyukur. Itu yang harus terus kita renungkan. Dan akan terasa. Bahkan itu tadi, PR kita yang utama bukan hanya mendoakan, tapi membalas. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik pada Anda, maka balaslah. Dan kalau Anda tidak bisa balas atau belum bisa balas, maka doakan. Jadi hanya mendoakan itu opsi kedua, bukan opsi pertama. Artinya kalau kita udah banyak doain, itu aja belum selesai. Gimana caranya naik kelas? Gimana naik kelas? Berusaha balas dan tetap mendoakan. Itu orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan ilmu nafi. Allah ta'ala misawab. Adapun pertanyaannya, mungkin penanya belum tahu atau belum mengerti, atau mendoakan dengan lisan. Karena bisa jadi penanya mengucapkan salam dan mendoakan dengan lisan, sebagaimana dilakukan sebagian ulama dalam bersalawat seperti Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini kita harus husnudzon kepada pihak lain. Tapi ketika redaksi pertanyaannya tanpa salam dan tanpa doa, maka kita perlu untuk menjelaskan sebagai ibrah bagi yang lain. Tapi bisa jadi penanya mendoakan dengan lisan ketika mengetik pertanyaan tersebut. Adapun pertanyaannya, apa solusi untuk orang yang berpikir doanya tidak dikabulkan karena merasa ditinggal oleh Allah? Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, Nabi kita SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dalam hadits Abu Hurairah,
doa salah seorang dari kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama tidak terburu-buru. Selama tidak terburu-buru. Dan apa yang dimaksud terburu-buru? Ia mengucapkan atau ia berpikir, da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Atau aku telah berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah. Jadi aku berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Itu justru akan membuat doa itu benar-benar tidak dikabulkan. Jadi kalau orang berpikir, kayaknya doa saya nggak dikabulkan deh. Dan disitulah kejadian doanya nggak dikabulkan. Nggak boleh berpikir demikian. La yazalu yustajabu lil abdi. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada'u bi'ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan oleh Allah. Senantiasa dikabulkan oleh Allah. Ini sabda Nabi SAW. Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan oleh Allah selama dia tidak mendoakan sebuah dosa atau meminta sebuah dosa, meminta maksiat, meminta hal yang haram, atau memutuskan tali silaturahim, atau doa perpecahan, doa memutuskan tali silaturahim. Malam yasta'jil. Jadi selama doanya tidak tentang dosa atau memutuskan hubungan, doanya selalu dan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal istijal? Ya Rasulullah, apa itu terburu-buru? Nabi SAW menjelaskan, da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Kata dia, aku telah berdoa dan aku telah berdoa. Jadi aku berdoa tuh lebih dari satu kali, aku berdoa di sana di sini, dan aku tidak melihat doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia putus asa, dia kecil hati, dan akhirnya dia nggak berdoa lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, ini adalah contoh tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia merasa doanya nggak dikabulkan karena merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tambah parah lagi, karena itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jujurlah, dalam hidup ini yang ninggalin tuh siapa? Seringkali manusia itu dia meninggalkan dan dia merasa ditinggal, padahal ninggalin dia. Yang ninggalin dia. Dan kalau itu bisa terjadi antara manusia dengan manusia yang terlihat kasat mata, ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilihat di dunia. Ada dalam banyak pertemanan dan persahabatan, ada orang merasa ditinggal, padahal yang ninggalin teman-temannya dia. Yang meninggalkan teman-temannya adalah dia. Tapi dia justru merasa ditinggal. Begitu juga dengan hamba. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kan, ayat 186, apa kata Allah SWT dalam ayat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Aku dekat. Allah Subhanahu wa taala nggak mengatakan aku jauh, apalagi aku tinggalkan mereka. Allah berfirman, jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku kabulkan permohonan dan doa orang yang berdoa kepada diriku. Dan ayatnya nggak berhenti sampai di sini. Kita lanjutkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
maka sambutlah seruanku, kerjakan perintah-perintahku, jauhi larangan-laranganku, dan berimanlah kepadaku agar mereka senantiasa dapat petunjuk. Jadi hadirin Allah muliakan, banyak pihak atau sebagian pihak merasa doanya nggak diterima, Allah tinggalin dia, padahal dia yang nggak mengerjakan perintah Allah, dia yang nggak menyambut seruan Allah, dia mencueki firman-firman Allah, yang cuek dia sama firman Allah. Allah perintahkan ke kanan, dia ke kiri. Allah minta dia berubah, dia nggak berubah. Dia yang buat masalah, dia nggak taat, dia nggak nurut, dia nggak menyambut, dia nggak beriman, dia nggak yakin sama Allah, dia yang buruk sangka kepada Allah, dia buruk sangka kepada Allah. Allah nggak pernah meninggalkan dia. Dia berpikir Allah meninggalkan saya. Anda yang meninggalkan Allah, Anda yang menjauh dari Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Aku dekat. Oh, tapi kan itu buat orang-orang yang imannya tinggi, imannya hebat. Kalau saya kan pendosa. Oke, buka surat Az-Zumar 53. Ini untuk para pendosa. Qul ya ibadi. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, melakukan dosa. Ini yang offside, yang melampaui batas. Bukan orang yang baru saja mengerjakan ketaatan atau amal soleh yang luar biasa. Ini yang offside, ini yang melampaui batas, ini yang melakukan dosa, ini yang nggak mengerjakan perintah atau nggak mengerjakan kewajiban, atau ini yang melanggar yang haram. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu pun. Saya mau pakai ayat yang mana? La taqnatu min rahmatillah. Apa kalau mengatakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, aku tinggalkan kalian semua? Allah nggak mengatakan demikian. Allah tidak mengatakan aku tinggalkan mereka, aku tinggalkan kalian. Tapi Allah justru memotivasi, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini bagi para pendosa, bukannya Allah tinggalkan, justru Allah kasih semangat, Allah kasih motivasi, Allah kasih harapan. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa yang dikerjakan jika dia bertaubat. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah. Allah sudah Maha Pengampun, Maha Penyayang, disuudzonin pula. Kita masih buruk sangka juga sama Allah. Allah mengatakan inna la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innahu wal ghafurur rahim. Di penutupannya Allah mengatakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya begitu suudzon, itu yang jadi masalah. Jadi udah kita terburu-buru dan kita buruk sangka kepada Allah. Dan kalau udah suudzon, maka kena surat Al-Fatah ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita, yang mereka buruk sangka kepada Allah. Jadi buruk sangka itu bukan sifat orang beriman. Buruk sangka itu sifat orang-orang munafik dan sifat orang-orang musyrik. Adapun orang beriman, walaupun dia sedang tergelincir, dia husnudzon kepada Allah, dia takut kepada Allah, tapi juga dia baik sangka kepada Allah. Adapun orang munafik enggak. Orang munafik buruk sangka.
orang musyrik buruk sangka kepada Allah. Dan itulah masalahnya. Alaihim dairatus saw. Dan mereka akan mendapatkan kebinasaan yang sangat buruk, hancur dia. Alaihim dairatus saw. Mereka akan direndahkan dan dihinakan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan. Jadi Allah akan buat buruk sangkanya itu ke mereka sendiri. Makanya kan ana inda dhanni abdi bi dalam hadits qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Dalam riwayat in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Barang siapa yang berprasangka baik, maka dia akan dapat kebaikan. Dan barang siapa yang bersangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah akan murka, Allah murka dengan mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah persiapkan neraka Jahannam. Wasa'at masira. Dan itu tempat kembali yang sangat buruk. Allah Ta'ala bisa. Jadi terus berdoa dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan kita semua, karena pertanyaan ini bukan hanya untuk yang bertanya tapi untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.